Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali saya sangat senang menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Tuhan kita yang hidup. Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah segala hormat, kemuliaan, pujian, pengagungan bagi Tuhan kita. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang penuh dengan sukacita ini, kembali kita bersama-sama akan diberkati melalui RPKM, Renungan Pengajaran Katolik Ministry, dengan topik apa perbedaan orang merasa benar dengan orang benar. Beda orang merasa benar dengan orang benar. Luar biasa. Mari kita perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, memiliki kerendahan hati, sikap hati, dan juga respon yang benar, yaitu untuk menerima teguran, kritikan, masukan, dan nasihat. Bagaimanapun bentuk teguran, kritikan, dan masukannya, dan nasihatnya, ataupun dari kalangan manapun, dari siapapun, dari usia berapapun, karena dengan itulah kita akan bertumbuh. Jadi, kritikan itu penting, ya, asalkan kritikan yang membangun. Tapi bagaimana kita menyikapinya, itu dia. Nah, akan berbeda orang yang benar dan orang yang merasa benar dalam menyikapi kritikan. Mari kita perhatikan perbedaannya, saudara kasih Tuhan. Yang ini yang biasanya, ya. Biasanya seperti ini. Mudah-mudahan ini bukan uh, ada pada kita, tapi kalau ada pada kita pun berarti sedang menegur, memperbaharui kita dalam hal bersikap, ya, terhadap setiap kritik apapun itu. Ya, yang pertama mari kita perhatikan, orang benar tidak akan berpikiran bahwa ia adalah orang yang paling benar. Itu, ya. Dan sekali lagi, orang yang benar tidak akan pernah berpikiran bahwa ia adalah orang yang paling benar. Sementara orang yang merasa benar, biasanya di dalam pikirannya hanya dirinya yang paling benar. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Nah itu. Lalu selanjutnya, orang benar bisanya menyadari kesalahannya. Tetapi orang yang merasa benar, merasa tidak perlu mengaku salah. Nah, orang benar setiap saat akan introspeksi diri dan bersikap rendah hati. Tapi orang yang merasa benar, merasa tidak perlu berintrospeksi. Mengapa? Karena merasa sudah benar, mereka cenderung menjadi orang yang tinggi hati atau menjadi sombong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang benar itu memiliki kelembutan hati. Ia dapat menerima masukan atau kritikan dari siapapun itu. Bahkan dari anak kecil sekalipun dia siap untuk menerima. Nah, sementara orang yang merasa benar, hatinya keras, keras kepala bahkan. Ia sulit untuk apa? Menerima nasihat, bahkan masukan, apalagi kritikan. Nah itu, orang yang merasa benar seperti itu. Lalu orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta berkata atau berucap penuh dengan kehati-hatian. Dia berpikir dulu, dia timbangkan dulu, apa yang akan dia katakan itu menyakiti hati orang lain atau tidak, menjadi batu sandungan orang lain tidak. Itu kalau orang benar, baru dia mengucapkan, ya, perkataannya dengan penuh kehati-hatian. Nah, sementara orang yang merasa benar, dia berpikir dan berkata, berbuat sekehendak hatinya tanpa mempertimbangkan apakah itu menyakiti hati orang lain, tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Ya, yang penting dia bicara, yang penting dia ngomong. Nah, gitu. Tanpa mempertimbangkan ya orang lain akan tersakiti nggak dengan perkataannya itu, dengan ucapannya itu. Nah, itu perbedaannya. Orang yang benar dan merasa orang benar, yang paling benar. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada akhirnya orang benar akan dihormati dan dicintai, disegani oleh hampir semua orang, akan mudah diterima oleh semua orang. Itu, ya. Itu kalau orang benar. Namun orang yang merasa benar, nah hanya akan disanjung oleh apa? Orang-orang yang berpikir sempit atau orang-orang sependapat berpikir sempit seperti dia. Yang kita perhatikan ini, yang sepemikiran dengan dirinya, atau orang-orang yang sekedar ingin
memanfaatkan dirinya, ya kan itu. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sekarang pertanyaan begini yang menjadi perenungan buat kita, termasuk tipe mana kita? Tipe mana kita? Di tipe orang benar atau orang yang merasa benar atau orang yang paling merasa benar? Mari kita introspeksi diri. Bila kita sudah termasuk tipe orang benar, bertahanlah dan tetaplah rendah hati. Ya, bertahanlah dan tetaplah rendah hati. Jauhkan dari segala kesombongan dari tinggi hati. Ya, seperti apapun kita sekarang ini, ya, kehebatan kita, harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, mungkin kita banyak teman ya, yang mendukung kita, karena kita banyak harta, karena kita banyak uang. Hati-hati, jangan pernah engkau sombong. Ketika engkau sombong, suatu saat engkau akan mengalami namanya kehancuran, hancur lebur. Sebelum itu terjadi, bertobatlah. Ingatlah, semua yang ada pada Anda ketika Anda memang kerja keras, itu karena Tuhan. Tapi kalau menyadari itu hanya karena kekuatan sendiri, bahkan mungkin menerima sesuatu dengan cara instan, melibatkan puasa gelap, puasa jahat, kompromi dengan dosa, menghalalkan segala cara sehingga Anda kaya saat ini, memiliki harta, memiliki mobil, memiliki rumah. Hati-hati. Ya, hati-hati, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin bisa kita nikmati sekarang ini, tapi cepat atau lambat engkau akan hancur. Sebelum itu terjadi, bertobatlah. Sebagai penutup, saya akan baca dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12. Matius 23 ayat 11 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Salah pilih yang mana? Mau direndahkan atau mau ditinggikan? Ya, tentunya kita harus memilih ditinggikan. Karena itu tetaplah rendah hati. Supaya engkau ditinggikan. Tapi engkau tinggi hati, maka engkau akan direndahkan. Ya, itu firman Tuhan. Baik, selamat beraktivitas. Belajarlah untuk selalu siap dikoreksi, dikritik dengan hatimu yang sungguh-sungguh terbuka untuk dikoreksi dan menerima, dan engkau memperbaiki diri, introspeksi diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.